Ekonomi juga cukup tinggi, Bu, di 8% ya, Bu ya. Strategi atau kebijakan apa yang mungkin bisa diberikan advice oleh Dan untuk mempercepat kembali pertumbuhan, khususnya mendorong konsumsi domestik, lalu memperkuat ekspor dan mencapai target ambisius tersebut, Ibu? Ya, kembali lagi di luar tadi diregulasi investasi, mendorong kebijakan fiskal, mungkin kebijakan moneter juga perlu dilihat apakah ada ruang untuk suku bunga bisa turun misalnya karena inflasi sudah rendah dan real interest rate kita sebetulnya masih ada gap yang cukup ya untuk mungkin bisa sedikit menurunkan suku bunga. Rupiah sekarang di 16.100-an ya, karena dolarnya melemah kan ya. Ya, jadi mungkin ini kita harus pikirkan peran dari bukan hanya fiscal policy tapi juga monetary policy. Mungkin bukan hanya di suku bunga tapi juga sektor finansial ya, akses untuk pinjaman. Itu bagaimana bisa diperbaiki dan di luar itu ya apakah program-program pemerintah yang sekarang menjadi prioritas presiden bila mana itu benar-benar diimplementasi. Jadi ada beberapa program seperti MBG misalnya yang sebenarnya potensi untuk multiplier effect-nya itu besar ya. Dan hitungan dari salah satu anggota kita Pak Arif Ansori Yusuf itu kalau memang itu benar-benar diimplementasi full itu bisa menciptakan 1,9 juta tenaga kerja ya, job creation, dan juga bisa mengurangi kemiskinan. Karena intinya kan kita menggantikan misalnya punya 2 anak, digantikan dia nggak usah makan 1 kali dalam hari itu kan. Jadi itu berarti mengurangi pengeluaran dari orang tuanya ya. Jadi itu bisa mengurangi poverty dan di luar itu ya menciptakan demand ya untuk pertanian lah, untuk distribusi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi memang tantangan utama implementasi ya, Bu ya? Implementasi. Kalau dia bisa dan ini harapan kita ya, salah satu harapan untuk menyumbang ke pertumbuhan dan itu juga harapan presiden di luar meningkatkan kognitif anak-anak supaya bisa dan mengurangi stunting itu sebetulnya juga untuk pertumbuhan ya. Jadi ada beberapa program yang mungkin kita harapkan bisa meningkatkan menyumbang kepada pertumbuhan, tapi kuncinya tetap kembali kepada investment dan job opportunities ya. Dan itu di luar tadi mungkin infrastruktur juga penting karena logistik yang tidak efisien itu juga menjadi kendala buat kita. Betul. Jadi memperhatikan hal-hal yang menjadi hambatan untuk kita bisa bersaing. Lalu mengenai ekonomi hijau, Bu, pemerintah tuh juga sudah mendorong investasi berkelanjutan. Sejauh mana reformasi struktural khususnya untuk deregulasi dan transformasi ekonomi hijau serta digital bisa menjadi solusi jangka menengah atas tekanan ekonomi yang ada saat ini? Ya, itu juga sangat bisa menjadi sumber pertumbuhan di samping merespon kepada perubahan iklim yang sebetulnya mempunyai dampak buruk kepada kesehatan ya, yang akhirnya mempengaruhi produktivitas. Jadi kalau kita bicara green dan digital, menurut saya melakukan langkah-langkah di dalam rangka menciptakan green industrialization ataupun green industries itu adalah bukan saja karena kita ingin menyikapi perubahan iklim, aksi perubahan iklim, tapi justru ini adalah langkah-langkah yang bisa menciptakan sumber pertumbuhan baru dan lapangan pekerjaan ya. Dan kita bisa melihat ada 2 hal. Kalau saya bilang ini ada yang namanya green industrialization. Jadi existing industries itu perlu dibuat sustainable ya, karena antara lain kita akan menghadapi CBAM, peraturan di Eropa, sehingga industri-industri tertentu dan Kementerian Perindustrian sudah melakukan action plan nih untuk ini. Apakah itu aluminium, semen, otomotif, besi baja, itu semua harus menjadi sustainable. Ya, jadi mereka harus invest untuk melakukan langkah-langkah itu. Nah, itu kan investment ya, dan itu juga daya saing at the end of the day ya. Terus new industry, new green industries.
ya, renewable energy, electric vehicle, battery, dan battery kan kita punya daya saing ya, dan karena kita punya bahan bakunya, dan fakta juga ini kembali ke daya saing. Kalau kita ingin ada investor yang mau masuk ke sini, termasuk tadi yang relokasi, mereka cari energi bersih. Karena mereka menghadapi buyer yang ingin produk itu dibuat dengan sustainable. Ya, apakah itu caranya, bahannya, termasuk energinya. Jadi bagian dari green transition kita kan juga energy transition, di mana kita harus juga meningkatkan proporsi dari dari renewable energy atau energi terbarukan. Bauran energi. Jadi itu sebenarnya opportunity juga, investment akan masuk, job creation, tapi itu perlu combine dengan peningkatan capacity human capital kita. Kalau akan ada penciptaan lapangan baru pekerjaan di green industry, kita perlu ada upskilling juga. Untuk human resources-nya. Terus yang terakhir tadi digital ya. Digital ini juga menjadi salah satu prioritas DEN juga ya, di mana DEN juga sedang mengerjakan mengintegrasikan sistem digital yang ada di pemerintahan, apa yang disebut sebagai GovTech ya. Jadi bagaimana menciptakan public digital infrastructure yang terdiri dari single digital ID, one data, jadi untuk kita punya data yang sama yang dipegang oleh pemerintah, exchange of data antar KL dan digital payment ya. Apa tujuannya? Meningkatkan efisiensi, mengurangi kebocoran, meningkatkan effectiveness dari public service delivery, misalnya untuk penyaluran bantuan tunai langsung, itu kalau dengan digital bisa langsung ke handphonenya resipien dan bisa kelihatan kan, dia menggunakannya itu untuk apa? Dia menggunakannya untuk beli rokok atau dia gunakan untuk beli makanan, itu akan kelihatan. Jadi kita bisa memonitor juga. Dan ini yang sudah dilaksanakan di India ya. Kita banyak melihat apa yang bisa dilaksanakan di India, dan pada akhirnya ini juga akan menciptakan sumber pertumbuhan baru dari digital economy ya. Bukan dengan pemerintah, mulai dari pemerintah, tapi ini akan menciptakan digital opportunities untuk sektor-sektor lain ya. Sekarang Bu, kita akan berbicara spesifik mengenai energi baru dan terbarukan. Tadi Ibu juga sempat menyentuh mengenai hal itu karena ini menjadi opportunity sendiri bahkan untuk ekonomi Indonesia lebih besar lagi ya Bu ya. Kita tahu dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang di 8% itu dibutuhkan energi yang luar biasa besar gitu ya Bu ya, untuk negara kita. Dan ada RUPTL yang sudah dirilis 2025 sampai 2034 itu mengamanatkan adanya tambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan di 42,6 gigawatt. Bagaimana Bu Marik sendiri melihat peran pengembangan ekosistem EBT di tanah air dalam memberikan dampak positif untuk perekonomian, mungkin dari segi investasi, tapi apakah juga Anda melihat efisiensi yang ada dari EBT sendiri dan carbon emission yang juga terjalin, itu bisa jadi peluang-peluang opportunity untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya? Seperti apa, Bu? Ya, menurut saya ini memang kita sudah bahas cukup lama ya, bagaimana transisi energi dari fossil fuel ke energi terbarukan. Dan memang di RUPTL yang baru ini kan 70% by 2034 ya, 2034. Harus dari energi terbarukan. Nah, ini memang target yang cukup ambisius. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana kita mencapainya ya? Ya, itu pertama dulu ya Bu ya, baru nanti gimana dampaknya ke ekonomi ya Bu gitu ya. Ini akan memerlukan perubahan berbagai regulasi yang ada di Kementerian ISDM mengenai transisi energi dan juga peran dari PLN ya. Jadi termasuk bagaimana tarif untuk energi terbarukan yang atraktif ya, dan juga yang disebut local content requirement, itu apakah bisa fleksibel supaya di awal karena kita belum ada industrinya bisa pakai import, tapi nanti
di dalam waktu tertentu dengan sendirinya, dengan skala itu pasti akan juga dibangun pabrik-pabrik yang untuk mendukung solar lah, wind atau baterai dan seterusnya ya. Jadi storage dan seterusnya, dan juga perlu ada roadmap yang jelas. Karena kita kalau bicara renewable energy bukan hanya menciptakan renewable energy di solar, wind atau geothermal, tapi transmission grid-nya juga perlu diperbaiki untuk menggabungkan yang intermittent energy ini, storage-nya juga harus diperbaiki, dan apakah kita bisa menjual electricity itu secara terjangkau oleh semua masyarakat, apa yang disebut dengan just transition ya. Nah, ini semua yang sudah dibahas di dalam energy transition plan. Tapi masalahnya investmentnya tuh harus komprehensif, bukan saja di pembangkitnya ya, tapi keseluruhan ini. Nah, ini memerlukan energy transition plan yang cukup komprehensif. Ya. Terakhir Ibu, mungkin dari kami di penutup Ekonomi Kabinet 2025 dari Dan, what to expect in the second half of 2025, Bu? I think kalau Indonesia sih saya pikir relatively resilient dan stabil ya, dan kita cukup optimis bahwa pemerintah menyadari lah ya langkah-langkah yang perlu dilakukan, apakah itu stimulus atau diregulasi, sehingga kita cukup optimis bahwa kita bisa mencapai 5% di second half of 2025. Yang menjadi tantangan ke depan ini ya, kalau kita ingin tumbuh di atas 5%. Nah, ini memerlukan menurut hemat kami dan analisa Dan, ini memerlukan effort yang cukup terfokus dan benar-benar accelerated ya, untuk benar-benar memperbaiki iklim investasi, dan di saat yang bersamaan program-program yang bisa menyumbang kepada pertumbuhan dan juga human capital sih ya, karena kalau kita ingin tapi lebih penting tuh job opportunity-nya. Tapi kita juga harus mikirin capacity building untuk human capital-nya juga. Ya seperti tadi opportunity dalam green industries. Nggak mungkin kita bisa move so fast kalau nggak ada pekerja yang bisa bekerja di green industry-nya itu. Jadi perlu dipikirkan program untuk memperbaiki skill di berbagai bidang yang sekarang kita ingin kembangkan maupun di bidang yang baru. Baik.